Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weti Tongtien Rahayu, dan salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, kita bertemu kembali di sini di Jagongan Online Indonesia merayakan perbedaan dengan tema pada malam hari ini. Tema tentang Sumpah Pemuda karena 5 hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda, yaitu di mana para pemuda ini berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air, dan juga bahasa yang sama. Tetapi sebelum kita eh, menginjak ke diskusi kita pada malam hari ini, saya akan memutarkan lagu Indonesia Merayakan Perbedaan terlebih dahulu. Mari kita perdengarkan. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan.
Ya, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja menginjak ke diskusi kita, jagongan kita pada malam hari ini. Dan saya sudah ditemani dengan moderator kita yang sudah hadir dengan Ibu Wense Dr. Andalusia Herawati. Selamat malam, Ibu Lucia. Selamat malam, Mbak Ulan. Ya, pada malam hari ini narasumber kita adalah tokoh dari agama Konghucu yang nanti akan diperkenalkan oleh Ibu Lucia. Pada Ibu Lucia, waktu dipersilakan. Silakan. Mbak Ya, Terima kasih, Mbak Ulan. Selamat malam semua. Salam semua saudara. salam semua saudara. Terima kasih atas waktunya untuk kami dari Konghucu. Saya, Bense Dr. Andalusia Herawati, akan menemani Bapak Ibu semua dalam acara jagongan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan bersama dengan seorang yang luar biasa. Beliau juga seorang rohaniwan tingkat GSE, tingkat yang paling tinggi di dalam agama Konghucu, dan beliau juga Ketua Umum Parakin Sumatera Utara dan Wakil Ketua Parakin Pusat. Kami perkenalkan GSE Insinyur Johan Ajuat. Beliau tinggal di kota Medan. Pada malam hari ini, beliau akan membawakan jagongan dengan judul Sumpah Pemuda Tonggak NKRI. Marilah kita bersama menyimak bagaimana sejarah adanya Sumpah Pemuda yang tentunya sangat berperanan di dalam perjuangan saat itu, dan bagaimana Sumpah Pemuda berperanan di dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan bagaimana peranan semangat Sumpah Pemuda pada saat ini. Baiklah, kami persilahkan GSE Insinyur Johan Ajuat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam kita semua bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Malam ini sebelum kita mulai, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Santri kepada Bapak Ibu semuanya yang merayakannya. Semoga semuanya memberikan berkah kepada nusa dan bangsa. Pada malam hari ini, giliran kami dari teman-teman agama Konghucu untuk menyampaikan paparan materi, dan bertepatan di hari Sabtu mendatang kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, apa saja yang harus kita hayati serta kita renungkan dan kita amalkan tentang Sumpah Pemuda ini, kiranya perlu selalu kita review kembali dan diingat-ingatkan kembali agar kita senantiasa tidak lupa kepada suka duka perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita selama ini. Saya akan men-share screen. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, GSE. Belum ya? Belum muncul? Belum, Belum. belum. Apa dari tempat saya coba ya Pak?
Ya dari Mbak Ulan aja ya, kelihatannya saya ada kesulitan. Nah, ini Iya. sudah muncul. Udah. Terima kasih Mbak Ulan. Ya. Bapak Ibu semuanya, Sumpah Pemuda yang kita ketahui diikrarkan pada tahun 1928 tidak terasa sampai sekarang sudah berusia 75 tahun ya. Dan sudah cukup tua. Apa saja yang telah kita lakukan untuk menyambung estafet daripada Sumpah Pemuda ini? Ya, sudah 95 tahun Bapak Ibu semuanya. Yang mana kita semua tahu bahwa isi Sumpah Pemuda adalah terdiri dari 3 ikrar, 3 sumpah dari pemuda bangsa Indonesia, yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, perlu Bapak Ibu kita ketahui dan kita ingat kembali bahwa di tahun 1928 Indonesia belum merdeka. Dan nuansa kita di saat itu masih sangat kolonial Belanda. Semuanya kita diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi di saat itu sekolah bahkan orang-orang tua kita yang di zaman dahulu itu tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah sama sekali karena sekolah itu hanya dikelola oleh Belanda dan hanya diperuntukkan kepada anak-anak bangsa Eropa maupun sebagian kecil daripada bangsawan Indonesia. Kita perlu berkilas balik sebelum Sumpah Pemuda bahwa di tahun sebelum tahun 1928 di mana Belanda telah bercokol di Indonesia pada abad ke-18, pada abad ke-16 bahkan ya, beliau Belanda berada di Indonesia selama 3,5 abad. Jadi pada abad ke-16 Belanda telah berada di Indonesia. Dan selama itu sampai kepada tahun 1900 itu terjadi banyak peperangan melawan penjajah Belanda yang waktu itu diwakili oleh VOC. VOC merupakan perserikatan dagang yang dibentuk oleh Belanda untuk mengatur Nusantara ini. Dan mereka mempunyai tentara-tentara. Perang-perang yang terjadi semuanya adalah sporadis, dari masing-masing daerah, dan kemudian sangat mudah dipadamkan oleh tentara VOC itu yang dilengkapi dengan senjata bedil dan juga dengan cara-cara divide et impera, yaitu memecah belah satu daerah dengan daerah lain. Dan waktu itu Belanda membagi penduduk yang di Nusantara ini dalam 3 golongan besar, yaitu masyarakat Eropa, masyarakat Timur Asing, dan pribumi atau inlander.
Perlawanan terhadap kolonial Belanda itu berlangsung hanya sebentar-sebentar oleh kerajaan-kerajaan maupun kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing daerah. Kesadaran untuk bersatu itu masih belum terwujud. Lalu di tahun 1900 ya mulai muncul kesadaran bahwa berjuang tidak harus mengangkat senjata, tidak harus dengan berperang secara fisik, tetapi bisa dilakukan juga dengan cara kekuatan dari persatuan dan diplomasi. Lalu di tahun 1900 berdiri organisasi pertama yaitu Tionghoa Huikon di Nusantara, yang mana khusus menghimpun suku Tionghoa dan tujuan utama pada saat itu adalah mendirikan sekolah-sekolah agar para anak-anak keturunan Tionghoa dapat memiliki pendidikan di sekolah-sekolah. Dan kemudian itu melebar pada tahun 1908 berdiri organisasi Budi Utomo yang juga bergerak di bidang pendidikan, namun masih khusus pada suku Jawa. Lalu muncul berturut-turut adalah Jong Sumatera, Jong Celebes, dan seterusnya. Nah, namun semuanya masih bersifat organisasi etnis dan kesukuan daerah. Lanjut, Mbak Ulan. Nah, organisasi daerah dan kesukuan ini dirasakan mudah sekali dibentrokkan oleh kolonial Belanda. Dan kolonial Belanda itu sangat mudah mengadu domba satu dengan yang lainnya. Lalu karena berjalannya dengan waktu di mana sekolah-sekolah untuk pribumi sudah diberdirikan ya sejak Budi Utomo, sehingga pelajar-pelajar kita di zaman itu mulai terhimpun dan mulai banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pendidikan. Maka muncullah perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia. Kemudian mereka itu mencetuskan gagasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antar pemuda Indonesia. Tujuannya adalah untuk kemerdekaan Indonesia, dan itu juga merupakan cikal bakal daripada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semuanya bersatu dalam perbedaan dan keberagaman dalam nama Indonesia. Lalu di tahun 1926 tercetuslah Kongres Pemuda pertama yang dilangsungkan pada tanggal 30 April ya sampai dengan 2 Mei ya, selama 3 hari di gedung Bappenas yang membahas tentang kedudukan perempuan dan penggunaan bahasa Melayu. Hasil Kongres Pemuda pertama itu disimpulkan bahwa cita-cita Indonesia merdeka itu adalah cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Dan pemuda Indonesia harus menggalang persatuan agar dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nah, dilanjutkan 2 tahun kemudian adalah Kongres Pemuda yang kedua dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 1928 di gedung bioskop ya Os Java, Jalan Merdeka Utara, dan dilanjut tanggal 28 Oktober di gedung Indonesia Club Gebo. Dan kemudian mencapai suatu kesimpulan, yaitu pemuda
yang berkumpul di Kongres Pemuda saat itu berikrar untuk menyampaikan Sumpah Pemuda. Dan itu dibacakan pada tanggal 28 Oktober 28 di Rumah Keramat Raya nomor 106, merupakan rumah kos milik Si Kong Leong dan sekarang telah menjadi Museum Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda adalah kita putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh inti pada Kongres Pemuda kedua itu ada tercatat, yaitu Sunario Sastrowardoyo, Amir Syarifuddin Harahap, M. Yamin, Joko Marsaid, Mbak Ulan mungkin di halaman berikutnya. Sugondo Joyo Puspito, Johannes Leimena, Sarmidi Mangun Sarkoro, Johan Muhammad Cai, Rumandor Cornelis Refran Senduk, M. Rohyani Suud, R. Kaca Sungkana, Wage Rudolf Supratman, Theodora Atia Salim atau Doli Salim, dan bukan hanya dibacakan ikrar Sumpah Pemuda itu, tetapi juga oleh Wage Rudolf Supratman diperdengarkan lagu Indonesia Raya pertama sekali di kongres tersebut. Di dalam Sumpah Pemuda itu melibatkan semua anak bangsa Indonesia, semua suku, dan semua golongan berada di dalamnya. Tidak terkecuali juga tercatat ada 4 nama pemuda Tionghoa yang hadir di dalam Kongres Pemuda kedua itu, yaitu Kui Tiam Hong, Ui Kai Siang, John Liao Chuan Ho, dan Chiu Jin Kui. Nah, Indonesia kita itu bersyukur bahwa semua itu merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas izin Yang Maha Kuasa itulah kemudian anak-anak bangsa kita itu dapat bersatu dengan waktu dan tempat serta timing yang tepat membacakan, mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang mana ini merupakan cikal bakal daripada Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dirumuskan oleh Bung Karno pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa yang mampu mengalahkan penjajah Belanda, mengusir penjajah Jepang, sehingga kita kemudian pada beberapa dekade selanjutnya mampu mencapai kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 45. Dan yang perlu kita garis bawahi juga bahwa lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman itu yang diperdengarkan di dalam Kongres Pemuda II itu juga kemudian dimuat untuk pertama kali di surat kabar Melayu Tionghoa yang bernama Sinpo, edisi ke-293 pada tanggal 10 November tahun 1928. Dan pimpinan redaksinya adalah Kue Kek Beng.
Ini merupakan suatu keberanian yang luar biasa, di mana saat itu tindakan seperti ini adalah tindakan yang melanggar peraturan kolonial Belanda dan bisa ditangkap serta dipenjarakan. Demikian juga seorang pengusaha kretek, Moro Seneng, ya, berani memuat syair lagu Indonesia Raya dalam buku peringatan 5 tahun perusahaan rokoknya. Waktu itu diceritakan bahwa pergerakan Indonesia dengan pers Tionghoa, khususnya Sinpo, sangat dekat dan sangat baik hubungannya, sehingga banyak tulisan-tulisan dan juga aspirasi-aspirasi pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia juga dimuat di dalam surat kabar Sinpo pada saat itu. Dan juga tercatat seorang yang bernama Yo Kim Chan yang lahir di tahun 1899 dan wafatnya di tahun 1968. Beliau yang pertama kali mencetak piringan hitam lagu Indonesia Raya di tahun 1928. Usaha beliau sungguh luar biasa, ya. Beliau itu sampai berkeliling ke Eropa mencari perusahaan yang mau merekam lagu Indonesia Raya ke dalam piringan hitam, tetapi semuanya ditolak, tidak ada hasilnya. Lalu beliau membeli satu set perangkat alat perekam piringan hitam dan dibawa ke Indonesia. Lalu dari sanalah lagu Indonesia Raya dijadikan piringan hitam dengan mesin cetak yang dibeli sendiri dari Eropa. Dan di tahun 57, Yo Kim Chan menyerahkan piringan hitam yang berisi lagu Indonesia Raya itu kepada Jawatan Kebudayaan RI. Bapak Ibu semuanya, dari momen memperingati Sumpah Pemuda yang akan kita peringati pada tanggal 28 Oktober, Sabtu besok, ya, halaman berikutnya, Mbak Ulan. Ada beberapa poin yang harus kita kenang, ya. Pertama, kita itu mengenang dan tidak melupakan jasa serta perjuangan para pendahulu kita. Tujuannya adalah kita harus meneruskan estafet perjuangan dari para pahlawan kita yang telah mendahulu. Apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita harus kita lestarikan, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia dan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita warisi saat ini. Jangan merusaknya, harus menumbuh kembangkan serta menjadikannya lebih baik dari hari ke hari. Kita bertanggung jawab sebagai generasi sekarang untuk merawatnya. Inilah cara kita mengungkapkan terima kasih serta bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada pejuang-pejuang pahlawan bangsa yang telah mendahulu, yang telah memerdekakan NKRI ini. Jadi apa yang kita wariskan saat ini harus dari orang tua kita, dari leluhur kita, harus kita lestarikan, turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Nah, agama Konghucu ada sebuah ayat yang mengajarkan bahwa dengan mengenang semua jasa para leluhur dan melestarikan cita-cita mulia dari para pendahulu, hal ini dapat membuat rakyat memiliki kebajikan yang besar. Kebajikan ini dalam bentuk tanggung jawab serta upaya-upaya untuk melakukan
pembangunan dan meneruskan cita-cita mulia daripada para pendahulu kita. Dan perbuatan berbakti diantaranya adalah meneruskan cita-cita orang tua, yang mana kita akan mewariskan juga kepada anak cucu kita dalam bentuk yang lebih baik. Maka apa yang kita terima saat ini jangan kita rusak, jangan kita terbengkalaikan, tetapi kita rawat dan kita perbarui, kita majukan, kita kembangkan, agar anak cucu kita itu menerima kemudian dengan keutuhan yang baik, dan mereka juga akan meneruskannya kemudian. Dan poin kedua adalah bahwa persatuan semua elemen bangsa itu sangat penting. Ini merupakan kekuatan yang besar di dalam memperjuangkan cita-cita bangsa, mempertahankan dan membangun negara ini menuju keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Persatuan adalah hasil usaha yang terus-menerus, bukan barang yang mudah untuk didapat, harus dikerjakan bersama semua elemen bangsa, dengan saling menghargai, saling mematuhi peraturan dan kesepakatan bersama yang berlandaskan keadilan serta kebenaran, pemerataan kesempatan kerja, berusaha, berpendidikan, dan mencapai kesejahteraan bersama. Untuk itu kita butuh pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang bekerja keras, yang lurus, yang adil, dan yang benar. Nah, agama Konghucu ada sebuah ayat yang mengajarkan bahwa barang siapa yang berhasil mendapatkan atau memenangkan hati rakyat, itulah orang yang akan dipercayai rakyat sebagai pemimpin untuk memimpin rakyat menuju cita-cita bersama. Memenangkan hati rakyat dalam hal ini adalah mengabdikan diri tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-cita rakyat, bukanlah cita-cita kelompok maupun golongan. Bapak Ibu semuanya, di tahun politik saat sekarang ini, di mana beberapa bulan ke depan lagi kita akan mengadakan pemilihan presiden, yaitu pada bulan Februari tahun 2024 yang akan datang. Halaman berikutnya, Mbak Ulan. Marilah kita menjaga kesatuan dan persatuan seluruh rakyat negeri ini. Melalui IMP, Indonesia Merayakan Perbedaan, kita rapatkan barisan, kita gaungkan Bhinneka Tunggal Ika, dan semuanya bersatu di dalam keberagaman, di dalam perbedaan. Mari kita pilih pimpinan negeri ini orang yang arif bijaksana, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas golongan maupun kelompok. Jangan kita terhasut oleh upaya memecah belah kesatuan NKRI. Kita boleh berbeda-beda pilihan, tetapi kesatuan dan persatuan bangsa tidak boleh dirusak dan jangan digadaikan. NKRI itu harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati, tidak boleh kita tawar-tawarkan. Mari kita semua dalam semangat Sumpah Pemuda kita jaga keutuhan bangsa dan negara ini sebagai tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam kita semua bersaudara. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya. Pemaparan dari kami kiranya dapat menjadi renungan kita
di dalam menyongsong peringatan Sumpah Pemuda dan menguatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa kukuh dan kokoh membela kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia agar lebih maju dan jaya ke depan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Unsur Lucia. Terima kasih Tuhan Adjuan atas paparannya. Ini waktunya untuk memberikan tanggapan kepada yang terhormat Bante Tejapurno dari Buddha. Silahkan. Selamat malam semuanya. Mohon maaf mungkin dilewati dulu. Saya masih ada urusan sebentar saja. Mungkin bisa setelah ini. Oh ya, terima kasih Bante. Ya. Kepada Bapak Ketut Gotra dari Hindu, silahkan Pak. Pak Ketut Gotra, silahkan. Mungkin pada yang lain dulu. Dari Kristen, Bapak Simon. Silahkan Pak Simon. Ya, selamat malam. Salam semua saudara. Menarik ya yang diuraikan Pak Adjuan. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal saja, saudara. Bahwa jangan lupa bahwa tempat Sumpah Pemuda itu di rumahnya Pak Sikok Leong. Dan Katolik punya andil besar sampai sekarang ada di katedral itu gedung, ruang yang memang dipakai untuk rapat. Jadi kalau mau dibilang rapat Sumpah Pemuda itu bisa dibilang mulai 26 ya. 26, 27, 28. Ya. Dan Keramat 106 itu lalu menjadi museum. Jadi kalau tadi saya dengar Pak Johan Adjuan juga menyebutkan bahwa ada banyak peran Tionghoa yang ada di dalam Sumpah Pemuda, saya kira itu benar. Dan tempatnya si Kokdeong itu tempat kos-kosan. Jadi memang sudah biasa dari Muhammad Yamin, Amir Syarifudin itu orang-orang yang ngekos di situ karena tempat itu juga kemudian jadi sekolah Stovia, sekolah dokter zaman Londo gitu. Jadi kalau kita sedikit memahami atau melihat sejarah tempat Sumpah Pemuda itu. Tapi bagi saya yang jauh lebih penting adalah ini, saudara, bahwa Sumpah Pemuda itu sumpah politik. Jadi jangan lupa itu sumpah politik. Tapi politiknya bukan politik kekuasaan gitu. Politik membangun bangsa, membangun tanah air, politik berbahasa. Jadi saya kira orang-orang dulu itu justru lebih sadar ya bahwa politik itu membangun bangsa, membangun tanah air, lalu bagaimana orang berkomunikasi dengan bahasa. Nah sekarang ini makin modern kita kalau ngomong mesti politik kekuasaan. Ya, politik kekuasaan, rebut kekuasaan, haus kekuasaan, dan macam-macam. Saya kira lalu politik menjadi sempit di era modern ini. Oleh sebab itu saya sangat berharap bahwa kalau nanti kita merayakan Sumpah Pemuda, mari kita gemakan bahwa pada saat itu pemuda bersumpah dan sumpah itu adalah sumpah politik. Sekali lagi itu adalah sumpah politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Kemudian
Ibu Susi dari Bahai. Silakan Bu untuk memberikan komentarnya. Ya, terima kasih Bu Lucia. Ya Bu. Nah, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Johan Ajuan dan Pak Simon ya. Itu kita perlu terus diingatkan sejarah itu dan apa maknanya ya, bukan hanya tanggal dan tahun gitu ya. Tapi makna di balik itu dan juga sebetulnya daya-daya apa yang bekerja pada saat itu dan daya-daya apa yang bekerja sekarang ya. Daya apa yang sedang merusak sebetulnya dan daya apa yang sedang mengumpul dan membangun gitu. Karena pada saat itu pun mungkin daya yang merusak itu ada, tapi daya yang membangun itu juga ada. Mungkin yang mengikuti Sumpah Pemuda waktu itu tidak banyak, dan itu mungkin gerakan kecil dari beberapa orang yang terdidik itu kan juga tidak banyak ya pada waktu itu ya. Tetapi itu tadi gerakan politik, tapi politik yang bermoral, yang mempunyai nilai-nilai moral kemanusiaan itu ya. Jadi dia punya daya kekuatan yang membangun gitu. Saya mau berbagi sedikit aja tulisan tentang kesatuan umat manusia ini ya dari Bahai. Dan ini saya rasa ini ada di semua agama. Wahai anak-anak manusia, tidak tahukah kalian mengapa kami telah menjadikan kalian semua dari tanah yang sama, supaya yang satu tidak meninggikan dirinya di atas yang lainnya. Renungkanlah selalu dalam kalbu kalian bagaimana kalian dijadikan. Karena kami telah menjadikan kalian semua dari zat yang sama, maka adalah kewajiban kalian untuk menjadi laksana satu jiwa, berjalan dengan kaki yang sama, makan dengan mulut yang sama, dan berdiam dalam negeri yang sama, supaya dari batin kalian yang terdalam dan dari semua perbuatan kalian dan tindakan kalian, tanda-tanda kesatuan dan hakikat keterlepasan dapat diperlihatkan. Demikianlah nasihatku kepada kalian, wahai kumpulan cahaya. Perhatikanlah nasihat ini, semoga kalian memperoleh buah kesucian dari pohon kemuliaan yang gaib. Jadi mudah-mudahan kita selalu ingat akan semangat Sumpah Pemuda itu yang menyatukan dan bisa membangun bangsa ini dalam waktu kurang dari 20 tahun ya Pak Ajuan ya, sampai kita memproklamasikan kemerdekaan. Jadi cepat sekali sebenarnya. Berarti itu adalah lem yang sangat kuat. Itu gerakan politik yang sangat solid gitu ya. Dan mudah-mudahan ini apa yang akan terjadi di pemilihan presiden ini tidak malahan merobek-robek, tetapi banyak pembelajaran yang bisa kita dapat sehingga merekatkan bangsa ini dan bisa juga menyumbang ke bangsa-bangsa lainnya. Itu saja, Bu Lucia. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Pak Ketut sudah ada belum ya Pak Ketut? Pak Ketut Gotra. Kalau belum ada, Kiai Haji Muhammad Nizam. Silakan. Silakan Gus Nizam. Terima kasih. Pak. Menarik sekali yang disampaikan Pak Johan. Dan di hari Sumpah Pemuda yang sebentar lagi ini, mari kita meniru mereka. Kalau mereka berani adakan kumpulan, kemudian bersumpah bersama, di hari Sumpah Pemuda, mari IMP kita adakan Sumpah Pemuka Agama. Poin-poinnya mari kita susun bersama, kita sepakati, kemudian kita deklarasikan dengan penuh kesadaran iman masing-masing bahwa kita adalah satu. Seperti yang telah disampaikan Bu Susi tadi, poin-poin seperti itu di Islam juga banyak.
Dan saya yakin di agama-agama lain juga begitu, karena memang kita berasal dari Tuhan dan pasti kembali kepada Tuhan. Nah, alangkah lebih baiknya di hari Sumpah Pemuda itu kita mengadakan Sumpah Pemuka Agama. Diawali dari kita yang bertujuh ini mudah-mudahan menggulir ke tokoh-tokoh agama di Nusantara dan mendinginkan suasana yang semakin hari semakin ke sini semakin panas karena memang politik kekuasaan itu tidak kenal teman, tidak kenal saudara. Siapa yang memihak atau yang menguntungkan diaku saudara, dan siapa saja yang tidak memihak, tidak menguntungkan, walaupun saudara, walaupun anak istri, tapi dianggap musuh. Itu kejahatan politik kekuasaan yang sudah kita ketahui bersama. Untuk itu, Mbak Wulan dan teman-teman Jubit dimohon untuk membuat erek-erekan atau apa yang nanti bisa diserahkan ke tokoh-tokoh agama untuk dimintai pendapat, kata-kata indah yang akan disumpahkan bersama oleh pemuka agama yang ada di IMP. Saya rasa itu penting jika memang ya, harus disepakati bersama, dan isi sumpah pemuka agama itu harus mendinginkan hati siapa saja yang mendengarkan sumpah pemuka agama itu. Saya rasa dari saya itu nanti bisa kita lanjuti, bisa kita tindak lanjuti melalui musyawarah di grup dan akan ditembusi atau disebarkan oleh teman-teman Jubit. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Mekah ini, masih umroh. Besok pulang sampai di Juanda jam 2 siang hari Rabu. Mudah-mudahan, mohon doanya semua, mudah-mudahan perjalanan pulang kami dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semoga kembali ke tanah air dengan selamat. Amin, amin. Doakan kita semua ya Pak. Kita Ya, semoga sama-sama, menjadi Bu. bangsa yang semakin maju. Amin, Ini amin. usulannya sangat bagus sekali Pak, untuk sumpah pemuka agama. Mungkin nanti Ya. bisa ditindaklanjutin oleh teman-teman. Terima kasih, Ya. Gus Isan. Sama-sama, Bu. Luar biasa ya, ini dari Mekah menyempatkan bisa bersama-sama kita pada malam hari ini. Kembali saya undang Bapak Ketut Gotra. Mungkin nggak bergabung ya, Mbak Wulan. Iya, tapi di partisipan ini ada namanya tadi saya lihat. Ini bisa dengan Bapak Ketut Arsya juga ada ini. Bapak Ketut Arsya. Silahkan.
Ketut Arsya. Bentar. Oh iya, kayaknya udah nggak ada ini Bu di Atau sini. mungkin teman-teman yang dari Hindu untuk mewakili Hindu. Nah ini Biku Pak Bante Tejo. Nanti Teja sudah Ya, bisa ini mungkin silakan. sudah kembali. Silakan. Sugeng Dalu, selamat malam, good night, baik, terima kasih. Salam kita semua bersaudara, salam Salam Pancasila, semua saudara. merdeka. Salam semua bersaudara. Salam semua saudara. Selalu diingatkan Mbak Bulan. Nanti sukanya panjang-panjang kayaknya ditambahin ber gitu kan. Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa dari Pak Ajuan dan juga tadi dari semua tokoh agama yang saya hormati. Saya hari ini tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gus Nisam. Jangan lupa kadonya, karena biasanya yang ulang tahun itu selalu menerima kado, tapi harusnya kita yang memberi kado. Kita harus balik ya sekarang, belajar untuk memberi di hari ulang tahun kita, karena pada saat itu kita menyiksa mama yang sedang mau mengeluarkan kita dari rahimnya. Ngedennya sakitnya luar biasa, menurut ibu-ibu ceritanya. Dan pada saat itulah kita harus mengingat itu dan berusaha untuk memberikan yang terbaik, bukan berpikir untuk menerima hadiah yang baik. Ini tedeng aling-aling supaya dapat oleh-oleh dari Gus Nisam yang lagi umroh. Semoga perjalanannya. Ya, baik, terima kasih. Salam untuk semua yang di perjalanan, Gus Nisam ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, kembali ke tanah air dengan lebih baik dan membawa pencerahan bagi semuanya. Baik, materi yang sangat luar biasa berkenaan dengan Hari Sumpah Pemuda, dan mohon maaf, saya pas harinya juga hari lahirnya pas Sumpah Pemuda juga. Nanti kami mengundang semuanya untuk bisa mengucapkan sumpah bahwa kita tetap masih muda, boleh jasmani tua, tapi semangat tetap muda. Apalagi tadi juga ditambahi dengan sumpah yang diajukan oleh Gus Nisam, yaitu sumpah agama, tokoh agama. Baik, Ibu saudara sekalian, di dalam sebuah syair dikatakan di dalam Manggala Sutta, yang dimana ajaran ini disampaikan oleh Buddha di Jetavana, di wihara hutan Jeta. Dan memang di tempat itu banyak Buddha tinggal dan menyampaikan ajaran-ajarannya, salah satunya adalah tentang berkah utama atau Manggala Sutta. Nah, di situ disampaikan bahwa bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, menuntun diri dengan benar, itu adalah berkah utama. Bertempat di tempat yang sesuai, kita ini punya timbunan kebajikan yang cukup, sehingga bisa lahir di dalam negara yang gemah limpah loh jinawi. Semuanya ada di sini, di tanah kita, di Indonesia. Dan saya selalu sampaikan kebanggaan saya terhadap bangsa kita, bahwa yang negara lain punya, kita Indonesia juga punya. Tetapi yang kita punya belum tentu dimiliki oleh negara lain. Jadi wajar-wajar saja kalau yang dari Eropa jauh-jauh datang ke sini untuk mencari penghidupan, ingin menguasai apa yang ada di sini. Dan itu terjadi ratusan tahun. Nah, ini tentu yang awalnya mungkin kita dalam kondisi yang tenang, yang damai, dengan kedatangan orang-orang yang berpikir ingin memiliki, ikut menikmati harta kekayaan alam yang ada di dunia Nusantara, mulailah terjadi gejolak
Apalagi kalau yang datang ini bukan hanya sekedar meminta untuk kebutuhan, tetapi meminta untuk memenuhi keinginan. Kalau kebutuhan tentu saja ada batasnya. Tapi kalau yang namanya nafsu keinginan tidak ada batasnya. Tidak punya, pengen punya. Kalau sudah punya, pengen lebih banyak. Kalaupun sudah punya banyak, masih merasa terlalu sedikit. Sehingga dia berpikir untuk menguasai segalanya, semuanya. Nah, itu yang tentu menjadi latar belakang kenapa kemudian muncul juga yang tadi disampaikan oleh Pak Johan Ajuan tentang sekelompok pemuda yang punya pemikiran brilian, pemikiran-pemikiran yang baik untuk menyatukan semuanya dari semua elemen bangsa yang ada di saat itu dengan menyampaikan sumpah pemudanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, maka begitu kita terlahir di tempat yang sesuai karena ya memang punya timbunan kebajikan di masa lalu. Sehingga kita bukan di tempat lahir di tanah yang tandus, bukan kalau panas-panas sekali, bukan kalau dingin-dingin sekali, bukan juga tanah yang gersang, tetapi kita lahir di tanah yang semuanya serba subur makmur. Bukan lahir di tanah sengketa, tetapi kita lahir di bumi Nusantara. Kalau tidak memiliki kebajikan, saya rasa tidak akan terlahir di tempat yang demikian. Akan lahirnya di tempat yang bisa muncul mara bahaya, bencana, penyakit, dan lain sebagainya. Atau bahkan lahir di tanah konflik yang tidak pernah ada habis-habisnya. Nah, kemudian dikatakan memiliki timbunan kebajikan-kebajikan di masa lampau dan menuntun diri ke arah yang benar. Kalau mungkin pendiri-pendiri bangsa, para pejuang-pejuang dulu tidak punya waktu kesempatan untuk berpikir bagaimana membangun bangsa negara ini karena dalam kondisi terjajah. Mereka hanya berpikir bagaimana untuk bebas dari penjajahan. Karena pada saat terjajah, sandang pangan papan atau kebutuhan hidup saja susah untuk dipenuhi. Apalagi untuk sekolah atau untuk kuliah, menuntut ilmu. Ini sangat terbatas. Tidak ada kesempatan untuk melakukan hal demikian. Beda dengan kondisi dikala kita telah merdeka. Tapi kemerdekaan yang kita capai ini ternyata bukan hadiah dari pengorbanan. Entah itu korban harta, kalau korban harta itu masih tidak seberapa. Tapi korban nyawa mung sitok dikorbankan. Kalau kena granat, kena bom, kena senjata, dibunuh musuh, nyawanya terampas, hilang, tidak ada toko jualan nyawa. Jadi nyawa satu aja dipertaruhkan hanya untuk kita merdeka. Kalau saat ini kita sudah tidak lagi mengangkat senjata, tidak perlu lagi berjuang seperti pendahulu-pendahulu kita yang karena posisi terjajah. Kita ini perjuangannya sekarang ini lebih harus mengarah ke dalam diri. Karena perjuangan yang tertinggi, yang tersulit itu bagaimana mengalahkan, menaklukkan diri sendiri, menaklukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri masing-masing. Supaya harapan kita menjadi orang yang tidak membahayakan bagi orang lain. Kita menjadi orang yang hidup damai, yang membuat damai bagi lingkungan di mana kita tinggal. Dimulai dari dirinya sendiri tadi. Sehingga kalau bisa dikatakan orang yang telah selesai dari dirinya, bagi dirinya sendiri, urusannya sendiri, maka dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau belum selesai oleh dirinya sendiri tadi,
dirinya dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh keserakahan, dikuasai oleh kebodohan, dikuasai oleh nafsu kesenangan indriawi duniawi, maka masyarakat yang dipimpinnya akan digunakan sebagai alat untuk memuaskan keinginan-keinginannya, sebagai pelampiasan dari kebencian, sakit hati, dendamnya, atau keserakahan-keserakahan, dan itu semuanya adalah tindakan-tindakan bodoh, karena hidup hanya sementara, sangat cepat dan singkat. Kalau digunakan untuk itu semua, artinya telah menyia-nyiakan waktu dalam kehidupannya. Maka menuntut diri ke arah yang benar, dari kondisi 4 macam, dari gelap menuju ke tempat yang gelap, dan itu ada yang seperti itu. Dari kondisi susah akan tetap mengalami susah karena hidupnya suka menyusahkan orang yang memang sudah susah. Makanya kehidupannya semakin susah. Dari gelap menuju ke tempat yang gelap. Artinya kehidupannya tidak akan menjadi lebih baik, lingkungannya, bangsa negaranya juga tidak akan menjadi lebih baik. Karena dari susah ke susah, dari gelap juga tempat yang gelap. Tapi ada satu buku yang pernah ditulis oleh salah satu pahlawan wanita kita, itu R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, dari gelap terbitlah terang. Dari kondisi yang gelap, susah, sulit, terjajah, ora opo-opo. Tapi sekarang kita sudah merdeka. Mari kita mulai memasang fondasi yang kuat, yang kokoh untuk membangun bangsa negara ini. Dia mulai dari mana? Mulai dari syair lagu Indonesia Raya yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi mari kita bangun rohani yang sehat, jasmani yang kuat untuk berkarya membangun bangsa negara. Sehingga nanti dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang. Nah, kita coba melihat kondisi kita saat ini, tempatnya sudah terang atau tetap gelap. Nah, kalau tetap gelap berarti kita jalan di tempat, kalau sudah lebih terang berarti ada perubahan menjadi lebih baik, dan ini harus kita pertahankan, harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan, dengan harapan generasi berikutnya mencontoh, mentoladani, melanjutkan, dan meningkatkan, supaya bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian jangan karena marah dan benci mengharap orang yang lain celaka, karena itu semuanya adalah sebab-sebab bencana. Maka dikatakan tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga. Kita lihat nanti pada saat masa-masa pemilihan ini, kalau ada yang menghina siapapun juga menyebar kebencian, itu sebenarnya kualitasnya tidak layak menjadi seorang pemimpin. Jadi jangan karena kita marah dan benci mengharap orang lain, makhluk lain celaka, karena semua itu sebab-sebab bencana. Kita ingin hidup bahagia, orang lain, makhluk lain juga ingin hidup bahagia. Mari kita semuanya hidup dalam perbedaan dengan damai, dengan bahagia untuk membangun bangsa negara ini. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Semoga Gus Nizam cepat kembali ke tanah air dan dalam kondisi selamat, memberikan pencerahan bagi semua yang ada di tanah air. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Salam semua bersaudara, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Bante, luar biasa tanggapannya. Kita sedang menantikan dari Hindu. Ini ada Putu Murni, mungkin bisa mewakili teman-teman dari Hindu. Baiklah, pada teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya atau memberikan tambahan,
Silahkan buka kamera dan sebutkan nama. Maaf Bu Lucia, ini di kolom chat ada yang bertanya. Bisa saya bantu untuk bacakan? Boleh. Ini ada 2 pertanyaan dari Mbak Niken. Nah, bagaimana cara yang efektif untuk membangun kesadaran terutama untuk para pemuda agar benar-benar memahami bahwa kita ini adalah satu, di mana saat ini para pemuda memiliki kesadaran yang masih belum banyak tentang ini. Terima kasih. Dan kepada Bapak Yosef, bagaimana dengan karakter orang-orang muda zaman sekarang yang memiliki karakter patriotisme, membangun kebangsaan, keindonesiaan kita saat ini. Mohon berbagi. Itu tadi pertanyaan dari 2 peserta. Mungkin kita berikan kepada narasumber, Bapak Johan Ajuan, silahkan untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Niken ya. Bagaimana cara efektif membangun kesadaran, terutama para pemuda, bahwa kita adalah satu. Ya, sebenarnya sudah dilakukan ya cara-cara melalui pendidikan, bahwa kita itu selalu di banyak buku-buku dan tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang kebinekaan kita di dalam berbangsa dan bernegara ini. Namun memang di antara murid-murid tingkat hobi kita di dalam membaca itu memang kurang ya, sehingga itu juga kemudian mengurangi porsi daripada sosialisasi tentang kesadaran kesatuan ini. Dan sekarang juga perlu dicermati bahwa model daripada anak-anak sekarang di dalam belajar itu juga sudah berubah. Pada umumnya juga sudah tidak hanya sedikit yang membaca buku-buku, tetapi lebih kepada media sosial. Maka perlulah para pendidik di negeri ini dan juga para pemikir dan para pemimpin bangsa ini melakukan terobosan-terobosan di dalam mensosialisasikan tentang kesadaran di dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan ini. Dan satu hal yang paling penting sebetulnya adalah keteladanan yang dipertontonkan oleh para pemimpin maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat, bahwa di dalam setiap tingkah, tindakan, tutur kata maupun perbuatan kita sebagai tokoh, sebagai panutan, kita juga harus mensosialisasikan tentang kesadaran kebinekaan ini, bahwa kita semua adalah satu, meskipun memiliki perbedaan suku, agama, bahasa, dan wilayah maupun golongan, tetapi kita merupakan satu kesatuan NKRI. Dan kesatuan NKRI ini sangat penting. Bisa kita contohkan bahwa di negeri lain, di Timur Tengah, mereka itu terpecah belah
menjadi demikian banyak negara. Kemudian di Eropa juga demikian. Setiap jalan berapa puluh kilometer, kita sudah melewati satu batas negara. Dan itu merupakan satu hal yang sangat merugikan apabila itu terjadi di negara Indonesia ini. Maka negara kesatuan Indonesia yang sudah kita capai ini harus selalu dipertahankan kesatuannya. Itulah merupakan hal-hal yang perlu ditanamkan kepada generasi muda. Dan generasi muda itu juga perlu mendapatkan contoh teladan daripada para pemimpin, para tokoh, maupun para guru, sehingga semua guru, pemimpin, tokoh itu dihimbau dan diwajibkan agar menjaga tutur kata, sikap, dan perilakunya. Jangan sampai mempertontonkan adanya sikap-sikap yang anti terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan itu. Sebab apabila hal itu dipertontonkan, maka itu menjadi satu kekecewaan kepada generasi muda, bahwa generasi muda itu, murid-murid, siswa-siswa itu di sekolah belajar dan menghafal semua tentang Kebhinneka Tunggal Ikaan, tetapi dalam prakteknya hal itu dicampakkan begitu saja oleh para pemimpin maupun tokoh maupun guru, bahkan petinggi-petinggi dan pejabat yang tidak hati-hati di dalam mengucapkan maupun melakukan segala sesuatu. Ya, jadi ini harus merupakan usaha kita bersama, dan harus kita saling mengingatkan, khususnya kita yang bergabung di dalam IMP ini, di mana idealisme kita masih boleh dibilang cukup murni dan cukup idealis. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Gus Nisam tadi, bahwa kita perlu juga meniru keberanian daripada para pendahulu yang berikrar di Sumpah Pemuda itu, agar kita juga berikrar dari para tokoh-tokoh agama, dan diharapkan ikrar ini dapat menular bagaikan virus kepada teman dan lingkungan tetangga-tetangga kita dan seterusnya. Jadi memang ini semuanya harus merupakan upaya kita bersama dan kesadaran kita bersama. Bagi siapa yang sudah sadar, maka dia harus mengingatkan atau memberitahu kepada yang belum sadar. Nah, demikianlah hal itu dapat berestafet dan menyebar kemana-mana. Mungkin itu. Dan kepada anak-anak muda, orang-orang muda zaman sekarang yang memiliki karakter patriotisme, membangun kebangsaan ini tentu ada dan banyak sekali, dan tidak dapat dipungkiri hal itu ada. Meskipun modelnya sudah berubah, bukan dalam perjuangan fisik, tetapi dalam bentuk-bentuk memajukan teknologi, memajukan ekonomi, memajukan lapangan kerja, dan seterusnya, dan juga mengharumkan nama Indonesia. Itu semua perlu dicatat sebagai sikap-sikap patriotisme dan sikap-sikap yang menjunjung
NKRI tanpa menempatkan dirinya di dalam kesukuan maupun di dalam kelompok-kelompok yang kecil, tetapi semuanya mereka atas nama NKRI. Dan itu ada, harus kita akui dan harus kita beri penghargaan dan kita beri jempol setinggi-tingginya kepada teman-teman muda. Dan tetaplah semangat meskipun mengalami berbagai rintangan maupun hambatan, tetapi semua itu kita harus berani di dalam kebenaran. Karena anak muda ciri khasnya adalah memiliki keberanian dan semangat serta usaha yang tanpa pantang mundur, selalu tidak mudah patah semangat. Kita menghargai teman-teman muda yang memiliki patriotisme dan kembangkanlah itu terus-menerus ke dalam lingkungan dan kepada adik-adik generasi lebih muda selanjutnya. Mungkin itu Bu Lucia. Terima kasih, Cik Ajwan. Solusi yang luar biasa ya. Memang di dalam masyarakat kita ini anak-anak lebih menurutin apa yang dikatakan oleh tokoh agamanya. Sehingga peranan tokoh agama itu sangat penting sekali. Di samping peranan orang tua mendidik di rumah. Silakan Pakda yang mau menanggapin atau yang mau mengajukan pertanyaan. Ini ada dari Pak Yosep, amanah dibangun atas dasar komitmen, membangun kompeten dalam membangun kerja keras, membangun konsisten dalam membangun semangat orang muda. Terima kasih pemateri yang baik hati dalam berbagi-bagi generasi muda ini. Itu dari tanggapan dari Pak Yosep. Silahkan yang lain. Kita masih punya beberapa waktu. Ya, Bu Putu Murni mungkin bisa dipanggil Ya, kembali. Bu Putu Murni. Ini masih ada di sini bergabung Bu Putu Murni. Iya, kita udah panggil beberapa kali. Oh iya, Bu Putu Murni masih ada di sini ya. Oh ya, ini masih ada kok di partisipan. Di partisipan masih ada. Tapi kita udah undang ketiga kali ini mungkin ya. Ibu Putu Murni, silakan. Ya, mungkin tidak lagi di depan laptopnya, Bu. Ya, mungkin kalau dulu Sumpah Pemuda itu muncul di dalam era perjuangan untuk memerdekakan bangsa. Sekarang malah kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini. Sehingga Indonesia semakin maju dan semakin jaya. Mungkin teman-teman punya ide, punya usul bagaimana kita membangun pemuda, ya, mengajak pemuda untuk senantiasa mencintai NKRI ini. Tadi sudah diusulkan Sumpah Pemuka Agama. Pak Januri, silahkan Pak Januri. Buka kamera Pak Januri dan
Silahkan. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa perjuangan para pendahulu kita untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Pada saat itu di dalam pembacaan sejarah tadi oleh Pak Juan Lajuan, di situ jelas mengatakan tidak mengenai satu persatu akulah agama ini, akulah agama itu, kan enggak. Jadi di dalam bahasa kami itu namanya mancing ajur-ajir ya. Mancing ajur-ajir artinya itu bersatu di dalam bermasyarakat, tidak memilih suku, ras, golongan, dan agama apapun. Maka terwujudlah cita-cita itu. Sedangkan saat ini yang sedang saya amati, semakin luntur. Rasa kebangsaan itu semakin luntur. Karena apa? Karena ya tadi loh, maaf, dicekoki dogma-dogma tadi loh. Dicekoki dogma-dogma yang mana mengataskan sebuah agama untuk mengesahkan atau membenarkan tindakannya. Sehingga sangat sulit untuk mencari pemuda-pemuda yang merasa handar beni atau merasa memiliki. Nah, itu semua sudah pengkhianatan terhadap moyang leluhur Jawa. Karena apa? Memayu hayuning bawono tadi sudah nggak ada. Nah, maka saya sangat menyayangkan. Memayu hayuning bawono tadi sudah nggak ada. Karena apa? Karena tidak bisa membedakan mana urusan pribadinya terhadap Tuhannya dan harus bagaimana sikap amal perbuatan kita terhadap negara, bangsa, dan masyarakat. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Januri atas komentarnya. Silahkan yang lain. Biasanya ada Pak Yusi, ini nggak ada ya Pak Yusi. Iya Pak Yusinya tadi izin masih ada acara undangan, ada kegiatan. Di sini banyak loh ini ibu-ibu, bapak-bapak, atau Iya. generasi muda. Ayo. Ini saya tergelitik dengan tanggapan dari Pak Simon tadi sebenarnya Bu Lucia. Ya silakan Bu. Tentang sumpah politik itu mungkin Pak Simon bisa menjelaskan lebih detail maksudnya dengan sumpah politik. Ya. Iya. Apa Pak Simon masih di sini Pak Simon? Pak Simon, silahkan Pak Simon. Atau Pak Simon sudah live atau? Ada. Saya lihat dulu. Oh iya, sepertinya udah enggak ada nih. Ya nggak ada ya. Oh masih ada nih, ada. Halo, Ya, Simon. Saya kira sudah. Saya kira udah tidur. Mau mandi. Oh, Nah, jadi inilah. Ya teman-teman, kalau saya bilang itu sumpah politik, itu artinya begini, politik itu jangan dipersempit. Ya, kita ini istilah tahun politik itu aja salah. Kita sering menyebut bahwa ini tahun politik salah. Tahun politik pemilihan. Itu betul. Politik elektoral, gitu loh. Nah, karena itu saya memakainya Sumpah Pemuda itu sumpah politik. Gitu loh. Politik membangun bangsa, politik
berbahasa, politik membela tanah air. Saya kira politik itu luas sekali, ya. Nah, sekarang ini justru jadi sempit karena politik cuma dimaknai 5 tahun sekali kekuasaan aja gitu. Padahal harga beras naik itu putusan politik, saudara. Ya, jadi minyak goreng karena itu putusan politik. Jadi, nah hal-hal semacam itu loh yang seringkali, nah justru saya mau mengajak teman-teman beragama itu kita mari apa ya, berpolitik kita itu lebih luas gitu loh. Hak asasi manusia, masalah lingkungan itu butuh politik gitu loh. Ya, supaya tidak kita ribut soal kekuasaan, belo iki sopo calon iki anu, waduh, lalu dibuatlah banyak berita dan cerita. Berita dan cerita dibuat untuk apa? Membenarkan nalar alasan gitu loh. Ya, lalu cerita-ceritanya kan aneh-aneh gitu loh. Jadi menurut saya justru kalau kita memang mau pemilihan ini, ya mari kita bersumpah bahwa kita menjadi orang, kita menjadi masyarakat yang apa ya, berpikirnya jernih, berhati bersih gitu loh. Pemilu harus disambut dengan itu supaya tidak pikiran kita tuh kacau gitu loh, apalagi dikacaukan gitu. Dihasut sini, diadu sana, aduh, jangan ya, mau Pak. deh. Ya, kekuasaan mereka itulah kita yang ngasih kuasa, masa kita yang kemudian diadu-adu. Gitu. Dan kita mau itu loh, yang heran kan begitu. Saudara bisa bayangkan bahwa orang-orang tahun 28 itu tadi disebut cuma sedikit, iya, saya setuju dengan Mbak Susi bahwa mereka sedikit. Tetapi gaung yang sedikit itu masih dirasakan gitu loh. Nah kita ini sekarang banyak tapi gaungnya enggak ada. Gaungnya enggak ada. Kenapa? Karena orang cuma ribut ambil kekuasaan. Haus kekuasaan, syahwat berkuasanya gede. Jadi, aduh, itu yang maka kenapa minggu yang lalu saya ngomong soal bonus demografi. Sebenarnya itu butuh putusan-putusan politik. Karena kalau enggak bonus itu lewat gitu loh. Bonus itu lewat. Nah itu saya kira, dan Pak Johan Najwan hari ini dia memberikan Sumpah Pemuda, karena itu saya menangkapnya sebenarnya itu sebuah ajakan ya. Secara pribadi tidak tahu kita mau punya sumpah apapun ya, sumpah politik kita itu. Komitmen berpolitik kita seperti apa, saya kira itu menjadi penting. Sebab kalau tidak, kusumpahi sumpahmu. Gitu loh. Yang terjadi kan nanti orang tak sumpahi sumpahmu. Kenapa? Sumpahmu bikin orang soro malah nih. Tak sumpahi sumpahmu itu. Saya kira saya melihatnya begitu, maka saya menyebutnya ini Sumpah Pemuda adalah sumpah politik. Begitu. Ya, terima Mbak kasih Bondan, Pak Mbak Timon. Ya, ya. Pak Johan, makasih Pak Johan. Pak Timon. Kita ini berkumpul lebih dari 2 orang itu sudah berpolitik. Betul ya, Pak Timon ya? Ya, punya KTP itu berpolitik. Betul-betul. Jadi agak susah kita tuh susah membebaskan diri dari politik. Nah karena itu apakah istilahnya lalu orang bilang politik yang beretika, politik yang bermoral, politik yang berhati nurani, itu kan hal-hal yang mau baik gitu loh. Tapi kalau politik itu kita cuma habis untuk kekuasaan, apalagi kekuasaan yang cuma berkali-kali akan mengatakan, udah kamu tidak usah ribut lah, aku akan mewakili kamu. Terus kamu tidak usah ngajukan apa-apa, aku mewakili kamu. Dan itu yang kemudian kita pun diam aja, ya sudah diwakili. Itu tidak pernah ada janji-janji apapun yang sebenarnya bisa kita tagih untuk mereka gitu. Jadi makanya kenapa mereka bisa berkali-kali jadi wakil kita ya, karena mereka kan bilang, oh kan beres, nanti aku wakili, nanti aku wakili. itu yang terjadi di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Johan Najwan mau memberikan tanggapan, silahkan.
Ya, terima kasih pencerahan dari Pak Simon yang luar biasa, di mana kita itu diajak untuk jujur di dalam membaca apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kejujuran ini saat ini merupakan barang yang mahal dan langka. Orang untuk bersikap jujur itu udah susah ya zaman sekarang, dan itu seyogianya memang harus kembali digaungkan dan diaktifkan kembali, bahwa kejujuran itulah yang penting ya. Di zaman dahulu, di zaman angkatan orang tua saya, kejujuran itu adalah hal yang sangat dipuji. Orang zaman dahulu kalau mempunyai hutang, lalu di menjelang tahun baru, maka dengan sendirinya tanpa ditagih, orang tua kita itu akan membayar hutangnya. Kalau tidak sanggup, mereka juga akan mendatangi yang memberi hutang dan minta maaf dan minta bahwa di jadwal ulang, di reschedule. Dan itu kejujuran seperti itu untuk sekarang ini udah jarang. Dulu orang hutang piutang tuh tanpa nota pinjaman sama sekali, tetapi diingat sampai kapanpun dan dibayar. Sekarang meskipun dengan nota pinjaman tetap mau diingkari kalau bisa. Dan kalau lupa tagih ya sudah, syukur, alhamdulillah. Jadi memang terjadi dekadensi ya, etika moral pada manusia saat ini, dan ya ada segi baik positif dan ada segi negatifnya. Pada segi positifnya adalah bahwa orang-orang zaman sekarang kemudian lebih meningkatkan kepada administrasi dan seterusnya, surat perjanjian, kemudian bertumpuk-tumpuk paperwork yang harus dilakukan untuk suatu kegiatan. Sedangkan pada zaman dahulu, di zaman orang tua saya itu semuanya cukup secara lisan, sudah bisa menjadi satu perjanjian tanpa perlu hitam di atas putih. Nah, ini suatu perubahan zaman yang tidak dapat kita pungkiri dan harus kita terima, namun harus kita siasati seperti itu. Dan kita, teman-teman yang khususnya kita di Indonesia ini, kita juga tidak perlu pesimis ya tentang keadaan kita ya. Yang kita lihat itu sebetulnya penyimpangan dari kelompok-kelompok kecil. Sementara kelompok besar yang di akar rumput itu semuanya sebetulnya masih baik-baik saja dan masih oke-oke dan masih mengikuti ajaran leluhur kearifan lokal yang diajarkan oleh orang tua mereka. Hanya kelompok-kelompok kecil yang berada di panggung itu mempertontonkan penyimpangan-penyimpangan itu, sehingga kita menganggap itu seolah-olah menjadi suatu karakter umum daripada bangsa Indi. Ya, sesungguhnya tidak demikian. Maka kepada generasi muda, khususnya yang berkecimpung, yang menguasai IT, lebih banyaklah untuk mencari berita-berita, informasi-informasi, dan di akar rumput, dan yang perlu diekspos atau dicuatkan ke permukaan tentang berbagai
perilaku terpuji daripada anggota masyarakat yang masih jujur, yang masih polos, yang masih mandiri, tidak curang, kemudian tidak tercemar oleh berbagai hal-hal negatif yang kita lihat saat sekarang ini, yaitu adanya rasialisme, kemudian adanya fanatisme dan sebagainya. Itu sebetulnya hanya kelompok-kelompok kecil, dan saya berani mengatakan bahwa kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok bayaran. Mereka itu dibayar, mereka itu dipesan untuk melakukan hal-hal itu, ataupun dipancing, ataupun dikondisikan agar terlihat seolah-olah secara umum seperti itu. Nah, demikian. Namun hal yang perlu sangat kita khawatirkan adalah tentang penyebaran narkoba, yang mana cukup mengkhawatirkan. Itu harus kita jaga bersama-sama, karena narkoba itu merusak generasi muda dan merusak segala sendi-sendi kehidupan daripada berbangsa dan bernegara ini. Jadi mari kita semua, baik generasi tua maupun generasi muda, bergandeng tangan, kita tetap semangat dan tetap yakin bahwa kita bangsa Indonesia ini belum seperti apa yang dipertontonkan, kemunduran akhlak moral yang ada di media sosial maupun di surat kabar maupun di televisi, bahwa di akar rumput kita yang silent majority ini masih banyak yang murni, yang bagus, dan yang menjalankan fitrah serta ajaran agama secara baik dan utuh. Jadi memang harus kita sadari bahwa hal-hal seperti itu harus lebih banyak kita ungkap keluar, dan khususnya kepada teman-teman yang bergerak di bidang media sosial, apalagi zaman sekarang mudah sekali membuat TikTok dan lainnya. Bolehlah mengungkapkan dan memberi apresiasi kepada saudara-saudara kita yang masih jujur, yang masih bekerja dengan ketekunan dan dengan tidak curang dan sebagainya. Itu perlu diungkap agar media sosial kita itu tidak dipenuhi oleh cerita-cerita yang kurang baik itu. Dan ini juga merupakan satu edukasi dan pemberitaan agar kita semua sadar bahwa teman-teman kita yang masih baik itu masih banyak, dan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang sudah tercemar itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu aja, Solusia. Terima kasih. Nih, closing statement ya, Cik ya. Ya, baik. Terima kasih. Baiklah. Kalau masih ada waktu nanti mungkin bisa closing statement. Saya baca dulu ada 2 dicat. Bagi orang muda, berlombalah dalam prestasi. Saat kemalasan menggodamu untuk bersantai, katakan, mana mungkin aku bisa menggapai masa depan yang hebat jika saat ini aku bersantai. Mengapa impian
tinggiku, bangun dan kejar impianmu. Wahai generasi muda, zaman sekarang, kuatkan iman, tunjukkan etika, dan sikap hidup dijaga. Rasa takut dibuang jauh. Empati dan cinta biar akan dikenang baik dalam sejarah hidupmu. Merdeka. Kemudian dari Pak Simon, hai kaula muda, jangan mau disebut generasi penerus, karena itu berarti kalian meneruskan salah dan dosa kami. Jadilah generasi berikut yang tidak dibelenggu oleh syahwat berkuasa. Hidup ini cuma sekali, maka harus bermakna guna. Ada dari Pak Januri, kelompok-kelompok kecil gerakannya sangat masif, masuk ke segala lini. Ya, mungkin Desa Ajon bisa memberikan closing statement sebelum kita akhiri acara jagongan pada malam hari ini. Silahkan, Jese. Ya, baik, terima kasih. Saya hanya ingin memberikan satu contoh kecil ya, bahwa kita melihat Indonesia jangan melihat dari satu atau dua berita yang mungkin memang sengaja dibesar-besarkan. Sebagai contoh di Bali ya, di Bali teman-teman yang di Bali itu paham, dan bagi teman-teman yang pernah ke Bali juga paham. Di Bali itu sepeda motor ditaruh di depan rumah di malam hari dan tidak pernah ada kehilangan sepeda motor. Kemudian jendela, pintu tidak pernah dilapisi pintu kerangkeng maupun jendela besi. Dan di sana juga tidak ada pencuri ataupun perampok. Kemudian kasus-kasus kriminal seperti pencurian, perampokan di jalanan itu juga hampir tidak ada. Dan di malam hari itu kita jalan-jalan di tengah malam juga tidak ada gangguan kriminal. Jadi bagaimana hal itu bisa diwujudkan oleh masyarakat Bali? Dan apabila masyarakat Bali mampu mewujudkannya, mengapa wilayah lain tidak? Seperti DKI Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya. Pada tahun 2000, saya ke Papua, ke Jayapura, dan di Jayapura itu di jalanan tidak ada kasus perampokan, kasus pencurian juga nggak ada. Dan saya dengar, saya memang tidak membuktikannya, saya dengar cerita teman-teman di sana, bahwa kalau kita masuk dan keluar bank, kita ambil uang dengan plastik kresek sebanyak-banyaknya, berjuta-juta, mungkin ratusan juta, kita tenteng di jalan, ya, itu nggak ada perampok di situ. Jadi sesungguhnya negeri NKRI ini, bahwa hal-hal yang kita lihat dan kita dengar maupun kita tonton di media sosial, di televisi dan sebagainya tentang kriminal, tentang berbagai tindakan-tindakan dan perbuatan yang apa itu, mengapa tidak mudah untuk diberantas? Saya menduga adanya pembiaran. Jadi marilah teman-teman
generasi muda khususnya dan juga teman-teman yang masih idealis. Pertama, kita dengan mewarisi semangat Sumpah Pemuda, kita mencintai NKRI dan kita berharap dan dapat mewujudkan cita-cita mulia daripada para pahlawan yang telah memerdekakan NKRI ini menuju masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Dan dimulai dari diri kita masing-masing, yaitu marilah kita jujur dengan diri kita dan kita konsisten dan konsekuen dengan diri kita untuk tidak melanggar semua perintah agama, tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum maupun yang merugikan orang lain, dan kita semua memperlakukan semua orang dengan penuh cinta kasih, kebenaran, dan keadilan sebagaimana yang difirmankan atau diajarkan oleh agama kita masing-masing. Dan mulailah dari diri kita sendiri, dan kita berharap dapat menjadi virus untuk menyebar kepada orang-orang terdekat kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semua itu harus diawali dari diri kita sendiri. Tanpa diri kita sendiri yang mengawali, maka tidak mungkin kita mengharapkan orang lain untuk melakukannya. Ya, diri kita yang belum baik, kita tidak mungkin mengharapkan orang lain menjadi baik. Jadi semuanya itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita tetap semangat dengan Sumpah Pemuda ini, kita wujudkan cita-cita para pendahulu kita menuju negara kesatuan Republik Indonesia yang maju, jaya, dan sejahtera kepada rakyat dan bangsa ini. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Terima kasih, Cek Seajuan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Cek Seajuan yang sudah memberikan paparannya, kepada semua peserta jagongan pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita obrolkan bersama bermanfaat bagi kita semua. Intinya, marilah kita di dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda di tahun 2023 ini, kita mewarisi semangat Sumpah Pemuda, yaitu dengan kita merasa bersyukur menjadi anak bangsa Indonesia. Kita bersyukur dilahirkan di tanah air Indonesia yang kaya dan indah ini. Kita bersyukur bahwa dengan persatuan kita boleh menjadi warga negara Indonesia yang baik, menjadi bagian masyarakat yang memberikan kontribusi bagi negara. Karena walaupun kita nggak jadi pejabat, kalau kita menjadi warga negara yang baik, sama saja kita memberikan kontribusi kepada negara. Satu ayat suci yang ingin saya titip, yaitu tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Janganlah pergi. Siaplah untuk mati. Jadi di dalam agama Konghucu kita diajarkan bagaimana kita sebagai warga negara harus mencintai Indonesia, negara kita, tanah air kita, bangsa kita. Dan dengan bahasa persatuan Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan seluruh teman-teman kita di Indonesia. Semoga Tuhan merahmati kita semua, memberikan kesehatan dan kekuatan iman untuk senantiasa hidup bertoleransi.
Terima kasih waktunya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, disampaikan Saya terima kasih kembalikan kepada kepada Bu Ibu. Wulan ya. Terima kasih Bu Lucia telah memandu jalannya diskusi kita, jagongan kita pada malam hari ini dengan sangat baik. Dan juga kepada narasumber kita, Bapak Johan Ajuan yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih Pak Johan. Dan semoga di momen peringatan Sumpah Pemuda ini bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi kita generasi muda Indonesia supaya untuk tetap semangat bersatu ya dan memaknai bahwa perbedaan ini sebuah anugerah yang harus kita rayakan, bukan sebagai sumber perpecahan. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesionernya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para tokoh agama yang sudah berkenan bergabung juga sebagai penanggap dan juga kepada narasumber dan juga kepada peserta yang dengan setia selalu mengikuti jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Sampai jumpa Salam Senin saudara. depan. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya.